Untuk teman-teman yang ingin memulai usaha ya kita harus benar-benar pertama memikirkan dulu untuk jenis usahanya apa yang akan dilakukan. Setelah itu sudah ada, carilah pembeda agar produk kita itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Ada nilai jualnya di situ kalau ada istilahnya pembedanya ya. Ini mau bikin yang apa teh? Jawir. Jawir. Kalau variannya ada berapa sih teh? Variannya ada tiga. Jawir, nyengir, sama seruput. Kalau jawir itu pakai kecap, nyengir nggak pakai kecap, seruput kuah. Oh, tapi best seller yang mana nih teh? Best sellernya jawir sama seruput. Ada level pedesnya nggak teh? Ada dari 0 sampai 5. 0 sampai 5. Oke, kita mau lihat prosesnya. Jadi kalau mie-nya dimasak dulu ya teh ya? Iya, dimasak dulu sampai matang sekitar 5 menit baru dikasih bumbu. Kalau mie sendiri homemade apa ini teh? Kita ada langganan tersendiri sih. Oh, ada suppliernya ya teh? Ada. $15. Jawir. Ini seruput ini. Seruput. Ya. Jawir seruput. Nah, itu apa teh? Ini ayam. Oh, ayam. Iya. Kalau yang hijaunya? Daun bawang iris. Daun bawang? Iya. Oh, daun bawang. Dikasih pangsit juga teh? Iya, pangsitnya. Wih, pangsitnya. mantap. Kakak nggak di sini, kakak, maaf. Takutnya kena, nak. Jalan berapa lama teh? Kenapa ini? Hah? Ini baru 1 bulan. 1 bulan? Hampir 1 bulan sih, baru berapa minggu aja. 3 minggu lah ya. 3 minggu. Idenya dari mana teh? Idenya kita dari apa ya, orang-orang sekitar suka banget sama mie. Terusnya kita modifikasi sih. Jadi iya, mie dengan harga terjangkau ya, yang biasa masyarakat bisa makan. dimodifikasi, diproses di wadah cobek. Iya, betul. Wah, terus unik kita ya? juga penyajiannya dengan yang unik. Jadi orang-orang jadi tertarik. Prospek awal gimana teh? Prospek awal kita waktu itu promonya di sini pertama kalinya. Pertama kali di sini responnya awal-awal orang-orang penasaran gitu kan ya, kenapa masaknya di cobek gitu. Dikiranya serabi, ternyata mie gitu. Oh, iya. Oh, ini panas banget kan nih ini.
satu lagi sebar 3. Berapa Bu? 10.000. Ya. Bisa ke sini nggak bawain paper boxnya habis. Paper boxnya habis. Ini apa nih yang putih? Ini ayam. Iya, habis. Ambil dari sana. Iya, dari warung. Ini sambal ya? Ayo mobilnya ketutupan truk ini, nggak bisa keluar. Truk Kalau apa? bedain levelnya gimana? Bedain levelnya. Level pedasnya? Truk apa? Kalau level 1 1 sendok. Oh gitu. Ya, tapi ini level 1 Kak. Oh. Oh yang pedas level berapa? Yaudah ya, udah. Level 5? Iya. Berarti 5 sendok? Iya. Kayak sambal mata apa Iya. gimana Teh? Bukan? Enggak sih. Yang ini sambal apa? Iya, biasa aja Kak. Oh sambal biasa aja. Dijawabnya berapa? 2. Pedas ya? Oh, pakai pangsit juga ya Teh? Iya. Sapinya baru pangsit 1. Oh ya. Makasihnya pergi dulu. Nah, boleh. Nama saya Trisno Marsetio. Usaha saya Warung Kalegan. Salah satu produknya adalah mie cobek. Lokasinya untuk bazar ada di setiap hari Sabtu dan Minggu itu di Podomoro Gold View kita buka stand, dan juga satu lagi ada warung kita di depan perumahan Permata Arkadia Sukatani, Tapos Depok. Ya, asik. Dan gimana Om animo masyarakatnya Om? Itu animo masyarakat saya belum tawar-tawarin, baru pertama kali di sini itu udah lumayan Mas. Pertama orang pada ngeliat dulu kompornya panjang amat gitu kan, kompor panjang, terus pada lihat, pertama lihat dong, lihat. Lama-lama dia mungkin bapak-bapak ini ngeliatin terus dia pergi tuh, datang-datang bawa pasukan. Di situ saya, wah, berarti animo masyarakat udah lumayan ini sekarang nih. Dengan harga sekian orang bisa makan kenyang ya. Biasanya kita sama-sama saling membantu lah. Istilahnya dengan harga 10.000 orang bisa makan kenyang situ, enak gitu ya, menikmati mie gitu. Jadi ya alhamdulillah animo masyarakat banyak menerima apa namanya produk mie kita gitu, mie cobek ini. Ini jalan berapa lama sih Om? Ya? Udah jalan berapa lama sih? Mie ini kayaknya baru 1 bulan ini ya. Baru 1 bulan ya. Alhamdulillah. Itu pas opening bawa berapa Om kurang lebih? Coba-coba itu? Saya coba-coba itu bawa 50 waktu itu. 50. Jadi ya awalnya emang kita juga coba dulu aja lah gitu kan. Nggak berani banyak kan. Nah, 50 ternyata habis gitu kan. Saya juga animo masyarakat nih bagus juga nih Mami. Akhirnya saya besoknya hari Minggu itu nambah dikit lah, 60 gitu kan. Saya nggak berani bawa dulu, habis juga gitu kan. Kira-kira berapa jam Om? Ada nggak hitungan jam? Itu saya biasanya jualan tuh jam-jam, ini udah mau tambah lagi berarti kita ngebosok banyak. Biasanya kemarin tuh jam-jam 10 sudah habis. Udah habis? Iya. Saya ngeduin ngobrol. Alhamdulillah, itu jam 10 sudah habis ya. Iya, pas cocok. Kalau untuk sekarang sendiri, Ya, sekarang kan udah banyak yang tahu tuh. iya. Bawanya berapa sebenarnya? Bawanya kalau sekarang udah 100-an ya. Iya, 100 lebih. Ya, alhamdulillah. Jadi ya memang ini apa namanya animo masyarakatnya bisa menerima lah, cocok, alhamdulillah gitu. Harapan kedepannya apa nih Om? Kira-kira buat usahanya? Harapan ke depan memang saya akan mengembangkan terus ini ya, istilahnya ya ada cabang segala macam ya, sama saya bakal ada inovasi lagi produk gitu ya. Jadi kalau suatu industri kuliner itu kalau kita tidak ada inovasi, orang tuh bakal apa ya istilahnya bosan. Pasti bosan. Paling 2 bulan 3 bulan gitu ya, itu udah mulai sedikit nanti. Nah, disitulah saya akan ada inovasi baru, memang sudah terkonsep ya, mudah-mudahan sebelum puasa udah keluar lagi menu baru. Ada nggak nih Om pesan motivasi nih buat teman-teman yang mau memulai usaha nih Om? Ya, untuk teman-teman yang ingin memulai usaha ya kita harus benar-benar pertama memikirkan dulu untuk jenis usahanya apa yang akan dilakukan. Setelah itu sudah ada, carilah pembeda
agar produk kita itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Ada nilai jualnya di situ kalau ada istilahnya pembedanya ya. Ya kalau hanya sekedar jualan biasa, pembelinya juga lumayan juga ya istilahnya enggak. Tapi beda. Kalau tidak ada pembedanya itu ya kadang orang bisa memilih saya mau ke sana aja sama ini dengan yang sana gitu ya. Intinya gitu sih kalau saya yang lihat ya. Tapi kalau kita punya nilai yang pembeda dengan yang lain, itulah jadi nilai jual kita yang sangat berharga. Dan biasanya kalau sudah ada pembedanya itu penjualannya pun akan meningkat, bisa gitu. Ini udah jalan sebulan berarti Om ya? Iya, sudah sebulan. Alhamdulillah Ini sekarang. bisa dibilang pionir nggak Om? Maksudnya Om yang perdana apa ada lagi? Saya dibilang perdana juga nggak tahu, istilahnya saya kan inovasi juga ya, istilahnya beda. Ada mie juga, saya baru tahu tuh di mie cobek tuh di mana? Daerah Jawa Barat juga tuh ada juga. Nah, cuman saya lihat-lihat juga di YouTube beda juga sama kita gitu loh. Penyajiannya jadi prosesnya ya? Iya, prosesnya beda. Lebih ke sambal gami kan? Nah, itu saya juga memang sih ada beberapa yang kayak cuman prosesnya beda-beda gitu. Nah, saya nggak tahu bisa saya pionir atau enggaknya, saya juga nggak tahu ya istilahnya. Nanti saya bilang pionir ternyata itu sama gitu. Nah, intinya sih di sini saya yang paling beda lah istilahnya gitu aja. Karena saya itu mengadopsi dari lain-lain gitu ya istilahnya. Istilahnya kita kan kalau usaha itu harus ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jadi tinggal kita mau meniru siapa dulu nih. Menurut mungkin yang produk ini bagus, kita ambil yang bagusnya. Kita modifikasi karena biar beda dengan produk dia gitu. Kalau saya gitu, intinya sih gitu sih.